pertanian, tapi juga sudah tahu Abraham Darby ini mengenai pertambangan atau batu-batu. Sudah memiliki konsep tentang Sudah pertambangan. memiliki konsep, karena bagaimana Abraham Darby ini tahu bahwasanya batu bara itu mempunyai temperatur tinggi untuk membantu pengolahan biji besi, pengganti dari arang kayu. Nah, jadi pertanyaannya berarti pada waktu itu sudah Bukan pertanyaan sih. menanggapi. Iya, lebih pada menanggapi sih, bukan pertanyaan. Jadi menanggapi. Aku bingung sedikit ini ya. Pada nanti arahnya nanti terjadi penambangan batu bara. Nanti kita lihat ada perkembangan yang lebih besar. Tapi ini masih dalam tahap pengolahan. Pemanfaatan batu bara. Pemanfaatan. Alternatif lain dari kayu arang. Yang nanti akan terjadi penelitian berikutnya, lalu berkembanglah pertambangan batu bara. Nah, ada yang mendorong dia kenapa muncul penelitian terhadap batu bara. Aku hapus ini ya. Mungkin langsung dijabarkan. Gelombang industri mengejar manusia. Iya. Salah satu yang bertanggung jawab pada saat itu adalah The Royal Insolving Agak kebakar. Yo. Nah, jadi Inggris pada saat itu membuat lembaga penelitian yang namanya The Royal Improving Nature College. Jadi lembaga ilmu, semacam lembaga ilmu pengetahuan, yang di sini salah satunya adalah riset, penelitian, gitu ya. Satunya adalah di sini batu bara. Lalu batu bara nanti berkembang. Objeknya ya. Ya, lalu batu bara nanti mulai berkembang menjadi Penelitian objek batu bara. objek atau komoditas pertambangan. Ya benar, ada penelitiannya berikutnya nanti di era itu juga, di eranya si Darby ini tadi, Inggris membentuk The Royal Improving Nature Knowledge. Jadi semacam lembaga riset ilmu pengetahuan. Jadi yang banyak melakukan pertimbangan atas objek industri pada saat itu. Di sini berkembangnya produksi batu bara sebagai materi pertambangan. Jadi setelah pohon tidak ditumbangkan untuk akar, untuk arang, ternyata di bawah pohon yang dihabisi gitu, karena untuk pertambangan. Ya siklusnya kan Ketemu dia. ya ketemu ya. Iya. Kalau pohon hanya ditumbangkan ini dalam arti apa? Pada dasarnya di sini pohon itu tidak ditumbangkan seperti kita maksudnya ya. Tapi pembakaran lahan, hutan itu dibakar, perluasan lahan. Hutan itu dibakar, lalu pohon-pohon besar-besar dimanfaatkan jadi arang, lahan-lahan tadi tumbuh rumput-rumput subur menjadi lahan pertanian, juga lahan peternakan. Jadi siklusnya itu pemanfaatan sumber daya alamnya, sumber daya hutan dalam arti ini. Jadi prosesnya proses pembakaran pohon tumbang, karena arang itu kan sifatnya begitu, melalui proses pembakaran hutan, lalu hasilnya yang diproduksi adalah arang. Artinya kalau yang proses produksi arang ini juga menimbulkan polusi udara pada saat, tapi udara itu belum menjadi objek gitu ya, belum menjadi objek dari, karena dia masih proses pemanfaatan hutan gitu, pemanfaatan hutan, bukan pengeksploitasian hutan gitu ya, tapi pemanfaatan hutan. Baru berbicara kebutuhan. Pemanfaatan hutan di sini. Nah, teknik peleburan Darby ini, ini. Oke, aku hapus ini ya. Jadi ini satu lembaga unit
unit daripada yang dibentuk oleh Inggris, yang salah satunya mempengaruhi proses bagaimana pertambangan itu berlangsung dari objek yang namanya batu bara tadi. Sehingga karena bahan bakarnya adalah batu bara, ini menjadi bahan baku, bahan produksi utama. Bahan produksi utama adalah batu bara, didukung oleh the Royal Importing Network Knowledge gitu ya. Nah, sampai di mana tadi kita? Pengolahan biji besi ya. Biji besi. Batu bara sebagai bahan baku pengolahan biji besi. Nah, tekstil ini pengolahannya alat pintal, karena dia alat pemintal itu, tekstil ini menggunakan sumber air. Itu kebalik ini. Kita balik begini proses ini. Jadi biji besi menggunakan batu bara, oke. Tekstil menggunakan tenaga air. Ini belum musim uap belum muncul ini ya. Mesin uap belum muncul. Ya. Tekstil menggunakan tenaga air. Karena dia menggunakan kincir air yang besar. Jadi pabrik-pabrik tekstil itu cenderung berada di pinggiran aliran sungai. Nah, sementara pengolahan biji besi, industri, lebih tepatnya industri pabrik, biji besi ini salah satu industri ya. Industri lalu mendekati ke tengah-tengah darat gitu, di daratan gitu ya, mendekati di mana tambang batu bara. Jadi tambang batu bara, jadi industri pengolahan biji besi, pokoknya industri baja gitu, dia beroperasi mendekati wilayah pertambangan batu bara. Jadi dia tidak berjarak jauh dengan pertambangan batu bara. Karena apa? Karena itu nanti akan, kalau jauh dari pertambangan batu bara, ongkos produksinya malah lebih tinggi. Iya. Lebih tinggi. Tekstil mendekati daerah pinggiran aliran sungai. Gitu. Dong ya, sampai sini tahapannya ya. Tekstil mendekati daerah aliran sungai. Nah, lalu 17, pokoknya antara rentang waktu 1764, 17 sampai dengan sekian itu banyak ilmuwan-ilmuwan yang muncul gitu. Ilmuwan-ilmuwan muncul seperti Graham Bell menemukan telepon, kemudian James Watt menemukan kapal uap, apalagi terus banyak-banyak tokoh. Nah, orang-orang ilmuwan ini yang menemukan ini segala macam teknologi hari ini adalah produk dari abad 17. pencerahan gitu, yang terfasilitasi oleh the Royal Importing Network Knowledge. Dia sebagai fasilitator. Ya, gitu, di Inggris. Jadi secara otomatis gitu ya, orang-orang dari abad pencerahan itu kan di Prancis gitu ya, di Prancis lalu berkembang, menyebar kemana-mana sampai di Eropa Barat dan kemana-mana sampai ke Inggris. Di Inggris ada The Royal ini, terfasilitasi lah para ilmuwan ini. Lalu disinilah berkembanglah industri demi industri. Nah, proses perkembangan industri inilah yang akhirnya ya sampai hari ini, nanti selanjutnya itu sampai hari ini. Tapi di sini dulu yang perlu kita petakan. Jadi dari pengolahan biji besi, batu bara, industri. Jadi di abad ke-17 itu batu bara sudah menjadi bahan baku utama pengolahan industri sampai hari ini. Sampai Inggris habis batu baranya, Cina habis, kemudian negara-negara besar itu habis, yang tersisa masih ada batu baranya hanya
Indonesia dan Australia untuk mencukupi kebutuhan Australia sendiri Iya. sudah cukup, dan malah sudah tidak lagi beroperasi. Itu industri batubara sudah sangat dibatasi. Industri batubara di Soalnya ya. Australia yang masih ada tuh Indonesia. Lagi-lagi Indonesia sebagai ya sama kayak dulu negara jajahan. Kalau dulu kita itu mengirim rempah-rempah, tekstil segala macam ke Eropa, Sekarang batubara. hari ini kita mengirim batubara bahan bakarnya, karena di sana sudah tidak ada lagi bahan bakar. Inggris itu sudah di abad 17 habis sudah. Mereka sudah maju lebih dulu industri transportasi dan segala macam. Nah, ada satu lagi perkembangan selain biji besi, kita kan mikir gitu gini, tekstil, lalu industri ini, hasil dari industri ini kan banyak, bisa perabotan-perabotan dalam jumlah besar, panci dalam jumlah ratusan, sendok dalam jumlah ratusan, kursi dalam jumlah ratusan, pokoknya dalam jumlah yang banyak, karena ini siap diekspor semuanya ke luar negeri. Secara otomatis proses produksi ini membutuhkan satu jalur transportasi. Nah, nanti kita bisa lihat perkembang ya, jalur transportasi inilah nanti yang kita bisa lihat dengan proyek tol hari ini. Jadi jalur transportasi itu begini. Jadi industri-industri ini membutuhkan jalur transportasi sebagai jalur produksi, jalur perdagangan. ya toh. Nah, siapa lalu yang membuat jalur-jalur produksi ini? Pemerintahan Inggris lewat lembaga sama namanya RUPNIC, kalau tidak salah aku lupa nama satu lembaga khusus nanti yang mengizinkan para pengusaha untuk membuat jalan raya yang nanti orang-orang yang melaluinya, industri melalui, mereka harus membayar pajak. Ini produksi kayak tol hari ini gitu. Oh, Kalau hari ini kan negara yang membangun tol atau proyek. Kalau dulu di era Soeharto itu anak-anak Soeharto tuh punya jalan tol masing-masing. Siti Hardianti Rukmana itu tol Cikampek atau tol mana itu punya dia gitu. Punya orang ya, persis seperti di era pemerintahan Inggris. Jadi Inggris itu sudah membuka satu lembaga, silahkan kepada orang-orang kaya untuk membuka jalur perdagangan, untuk membuka jalan raya, untuk membangun jalan raya bagi akses industrialisasi, bagi industri perdagangan. Bayangkan. Ini terjadi di abad 17 ke 18. Nah, proses pembuatan jalan itu berdampak ekologis, lagi-lagi pembukaan lahan, pembukaan hutan, ya seperti persis terjadi seperti pembangunan jalan tol yang ada di Indonesia. Tanah rakyat, sawah rakyat, hutan rakyat, segala macam itu kan dibongkar semua dengan ganti rugi entah cocok entah tidak gitu. Tapi ada yang sampai berduitnya aja juga. Ganti untung itu. ganti untung. Ganti untung itu. Ya, yang kemarin itu. Ya, prosesnya hampir sama seperti ini. Pembukaan lahan pada saat itu. Ya, ini poin ya, ada 3 poin: industri biji besi, tekstil, lalu jalan raya. Ini 3 item yang mendongkrak atau yang mensukseskan revolusi industri. Nah, tapi ini kan sudah dijabarkan. Mungkin kawan-kawan Ada udah jarum kau. Ada, Pak. mungkin kawan-kawan sudah tertrigger toh dengan jabaran yang disampaikan oleh Pak tadi. Mungkin ini langsung menuju ke judul cerobohan industri mengejar produksi. Mungkin bisa kita kaji bersama, mungkin satu-satu. Iya. Kecerobohan seperti apa? Apa yang mau kita kejar dalam produksi ini? Setelah jabaran tadi ya, ini kan pertanyaan besar ya. Apa yang dimaksud dengan kecerobohan? Why? Kenapa? Di sini kan sudah jelas bahwasanya the power of knowledge.
pengetahuan adalah kekuatan. Nah, di sini jelas-jelas berarti kita kurang pengetahuan sehingga kecerobohan itu hadir di depan kita. Apa itu kecerobohan moderator? Apa itu kecerobohan? Kita ceroboh di sini. Arti kecerobohan. Iya, arti kecerobohan tahu moderator. Makna Ini kecerobohan. tambahan aneh. Kita ceroboh. Di sini kita ceroboh. Jadi harus kita telah Kupas. Iya. Kita penggal satu-satu, mengejar ini seperti apa, mengejar produksi seperti apa. Setelah dijabarkan tadi, ini harus teman-teman sudah menyadari kita ketinggalan satu langkah. Berarti kan kita harus pikir ulang. Kok bisa kita bodoh? Cerobohan itu tadi. Mari kita jabarkan bersama seperti apa cerobohnya itu. Mungkin teman-teman di sini kan sudah mendapat tuh jabaran. Saya rasa harus menghadirkan pertanyaan atau pernyataan. Iya. Ya, kalau kita di sini cuma sebagai pendengar yang baik, Zoom aja. Terima aja. iya. Itu kan fungsi kita diskusi, berbagi. Kalau aku dulu sering ikut diskusi itu, habiskan masa salahku untuk menuntut masa benar. Kalau kita merasa takut untuk bertanya, tidak berani, jangan datang. Siap. Jangan datang. Itu jangan salah kaprah dengan kata-kata radikal. Radikal itu bagus kata-katanya, akar. Untuk apa kita belajar filsafat kalau nggak tahu namanya akar kan? Radik bukan akar visual. Kainda. Karena harus ya di Silakan mencernanya. dicerna ulang. Menghadirkan Ini problem. tema yang bagus loh, kecerobohan. Kok bisa kecerobohan? Kan teman-teman sudah bertanya, apa itu kecerobohan? Nah, Kenapa ada an? Kenapa ada ki? Ini kan kata. Ada penghubung. Menjelaskan, mengejar produksi apa yang dikejar. Dari apa namanya, kalau korelasi yang jelas dari apa namanya, bahu bahasa kita kan, bara tadi itu apa namanya, bahu apa namanya, dari arang tadi itu bahu. Kok bisa Abraham Karbi tadi berpikir ada alternatif lain selain ini, menemukan batu bara. Mungkin batu bara dulu kan belum digali, masih ditendang-tendang. Masih kalau ke jalan telabur. Masih terkulis mijang. Ya, teman-teman harusnya tertrigger loh. Iya. Kalau aku banyak pertanyaan, Tanya lah. Tanya lah. teman-teman di sini Oh, iya, ini pertanyaan. Iya. Pernah ikut diskusi? Sebentar kan. Ah, Itu kan sebenarnya kita ini sudah terlalu menjabarkan kan sebelumnya. Marilah kita apa itu arti ceroboh tadi. Kata kecerobohan ada ke dan an. jelas. Sebenarnya arti ceroboh tadi yang bisa kita telah bareng-bareng dengan Mari akal kita sehat tadi jabarkan apa? ulang. Kita jabarkan ulang, kita gali, kita korelasikan, kita hubungkan setelah dijabarkan sama si materi tadi. Oh, oke Kak. Dan di situ kan judul besarnya kecerobohan Industri mengejar produksi. Sebenarnya sih yang aku pertanyakan itu, aku dengar dari tadi itu di mana letak kecerobohannya. Itu kan sebenarnya step by step tadi kan untuk membuka jalur revolusi. Nah, Berarti titik kan kecerobohannya teman-teman tadi di tertrigger, mana? toh. Silahkan ditanyakan. Ya, Kak. Terus berhubung ke Kak moderator kan, jadi mungkin aku ngomong ke moderator bisa menyampaikan ke pemateri. Silahkan dijabarkan apa dari tema besarnya itu kecerobohan, sehingga sangkut ke sini tadi step by step ya. Dari mulai bara kayu sampai batu bara, dari Abraham Karbi sampai ke Abraham TCBA kan. Karena Abraham Darby itu peneliti, bukan pekerja. Jadi dia bisa untuk berpikir alternatif lain dari mencari bahan dasar untuk itu, pengganti arang kayu. Abraham PTBA-nya sebagai Iya, kalau dia pekerja tadi tuh gawe-gawe ke Ya, karena salah satunya itu Belanda membangun satu institusi akademik
the Royal Proving Network Knowledge Inggris. Jadi terfasilitasi pada Iya. saat itu. Nah, apa yang kita tangkap dari proses industrialisasi gitu, dia kan ya yang terakhir tadi aku katakan bahwa yang dikorbankan adalah gunung yang dibelah untuk pembangunan jalan. Oh. Itu bentuk-bentuk kecerobohannya gitu ya. Kemudian pembakaran hutan melahirkan polusi udara. Nah, kemudian lalu penggalian batu bara, impact daripada industrialisasi ini jauh lebih besar lagi. Nah, artinya kita bisa melihat proses ekologis itu yang sudah berlangsung di abad ke-17, yang salah satunya juga dilatar belakangi oleh munculnya satu institusi riset, the Royal itu tadi, institusi akademik tadi gitu. Oh, iya. Tadi berarti institusi Iya. riset. Institusi tadi itu yang artinya nilai yang dikejar pada saat itu adalah bagaimana menghasilkan produksi sebanyak-banyaknya, ya dengan tidak memperhatikan lagi proses Iya. ekologi gitu. Nah, catatan yang menarik dari awal tadi adalah bagaimana interesting power aja, kekuatan interestingnya si Abraham Darby ketika dia menyatakan bahwa ini hutan bisa habis kalau terus ditebang untuk menghasilkan arang. Nah, apa yang dikatakan Darby tadi itu adalah salah satu motif pada dasarnya, motif ekologis. Jadi ada salah satu kesadaran ekosentris pada saat itu di abad ke-17 itu. Karena populernya ekosentrisme nih, ekologi ini populer ini kan ketika WHO, ketika lembaga UNESCO, ketika lembaga apa yang masuk ke yang ada di dunia ini yang bicara tentang Indonesia sebagai paru-paru bumi Sumatera dan Kalimantan. Sementara abad 17 lalu proses ekologis itu sudah mulai ada benih sekaligus, artinya ada dua kutub, perhatian akan kondisi hutan muncul, tetapi salah satu sisi percepatan industrialisasi juga menghabisi, harus dibayar mahal oleh ekosistem. Kak, bukankah itu menjadi suatu konsekuensi dari setiap pilihan yang kita ambil, ya kan? Jadi setiap pilihan itu kan A dan B. A itu mempunyai konsekuensi, B juga punya konsekuensi di situ. Mungkin daripada abad itu, karena memang pada waktu itu kita bicara itu prinsip ekonomi, adanya permintaan dan penawaran, ya kan ya? Ya, yang dibicarakan sini kita tidak tidak melihatnya pada benar dan salah, tapi membaca wacana ekologis itu di abad ke-17 itu sudah muncul gitu maksudnya. Proses eksploitasi hutan yang dibabat habis, lalu lahir jalan raya oleh para pengusaha yang hari ini kita lihat seperti jalan tol hari ini. Pada saat itu pembukaan jalan yang dilakukan oleh satu institusi pemerintahan yang ada di Inggris, silakan para pengusaha untuk membuka jalan, pada saat itu tidak menjadi sebuah problem begitu. Tetapi hari ini pembangunan tol adalah sebuah problem, tapi fungsinya sama, percepatan proses industrialisasi gitu. Jadi marketnya industrialisasi yang ada di Indonesia ini, bayangkan seera dengan masuknya Belanda ke Indonesia di abad ke-16. Ini abad ke-17. Dong enggak maksudnya? Secara kritis ya. Jadi marketnya Indonesia hari ini, pembangunan tol, industriasi, modernisasi yang ada di Indonesia ini Sudah dilakukan. Iya. Di abad 17. Di era Belanda masih Di Indonesia. Nah, terjadi pengulangan itu. Tetapi problemnya hari ini adalah problem ekologis. Pada saat itu tidak dilihat sebagai problem ekologis, tapi hikayat, katakanlah gitu, hikayat ekologis itu sudah muncul di abad 17 itu maksudnya. Ya, pada saat itu bukan sebuah problem gitu.
Nah, kecerobohan itu yang kita lihat di hari ini berlangsungnya menjadi berdampak sebagai problem ekologis. Itu proses industrialisasi hari ini kan harus kita lihat dulu ke belakang maksudnya. Iya. Makanya kecerobohan industri mengejar produksi itu tema sini kan bukan judulnya kan bukan kecerobohan revolusi industri tapi kecerobohan industri yang marketnya dimulai dari revolusi industri abad ke 17 di mana peristiwanya sama gitu. Iya. Batu bara, tekstil, tenaga air, gitu, problem di air gitu, di mana tekstil ini kan di air gitu untuk penggeraan apa kanal kincir airnya gitu. Berikut pembuangan limbahnya juga di air gitu. Dan cuy, Besi di tengah kota, berikut pembuangan limbahnya udara gitu. Nah, ada compatible problem dari proses revolusi industri yang pada saat itu tidak dilihat sebagai problem ekologis, meskipun si Abraham Darby melihat itu ada perasaan khawatir gundulnya hutan gitu. Nah, di hari ini kita kan tidak bisa industrialisasi hari ini di Indonesia tidak bisa melihatnya seperti industrialisasi di abad 17 ya. gitu. Iya tuh harus dilihat pada kondisi hari ini wacana ekologis problemnya. Ya, makanya yang dibutuhkan itu analisis wacananya kalau kata Michael Foucault. Makanya kita harus melihat revolusi industri hari ini tuh kan dilihat ke problem ekologis pada saat revolusi industri yang lalu. Dan pada saat itu kita tidak berperan dalam revolusi industri Indonesia, tapi hanya menjadi pensuplai gitu, pensuplai karena kita dirampok gitu. Tumpuan ya, bahasanya Ya, tumpuan. rempah-rempah kita dirampok, dikirim di sana, diolah di sana untuk memenuhi pasar Inggris dan segala macam. Karena tenaga bahan produksinya pada saat itu di sana sudah Alat produksi. bahan produksi sudah Menipis. dieksploitasi sumber Iya, produksinya batu menipis bara pasti. segala macam. Iya. Nah, batu bara dan segala macam habis di Inggris, Tadi kita ganti bahan bakarnya diambilkan dari Indonesia. Dulu kita mensuplai bahan mentahnya, gitu, bahan mentah berupa hasil hutan, rempah-rempah segala macam itu yang kita suplai. Tapi bukan disuplai, tapi kita dijajah untuk dirampok itunya. Hari ini kita juga jual batu baranya. Soalnya kan kita kan kegagalan 2 kali. Dimasuknya Belanda, Dirampok. hasil kita di atas bumi, hasil hutan rempah-rempah itu dirampok. Sekarang yang di dalam hutan-hutan yang dulu dirampok. Terus apa yang tersisa untuk kita? Dari sinilah problem kecerobohan industri yang mereka mengejar produksi. Oh, berarti kecerobohan kita itu diambil dari kelalaian kita, Pak ya? Iya, kita tidak belajar dari era revolusi yang ada di karena gini, kita tuh melihat Indonesia, kita tuh kan artinya begini maksudnya. Rentang waktu ketika kita berbicara soal ekologisme di Indonesia, kita harus memahami dulu apa ekologi, ekosentrisme, biosentrisme dan segala macam. Ya toh, dan muaranya problem besarnya justru ada di industrialisasi. Mungkin ada lah dapat pertanyaan baru atau pernyataan baru. Kecerobohan sudah jelas tadi. Kecolongan, selain itu kecolongan kita juga krisis wacana. Itu kan harus jingo apa namanya, wacana apa yang kita hadirkan biar kita bisa mengejar produksi ini tadi. Itu yang harus kita gali ulang. Setidaknya kita bisa mengedukasi masyarakat, setidaknya. Jadi aku nambahin tadi persoalan ekologi Indonesia bukan hanya populer dalam 4 tahun terakhir ini, bukan hanya populer ketika Rocky Gerung, Bukan ketika Greenpeace muncul, ketika air bicara soal ini baru kawan-kawan tertarik pada ekologi dan segala macam. Bukan, sejak abad 17 lalu